bertemu lagi bersama saya Fatima Azhara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peranan filsafat pendidikan terhadap anak usia dini dan sekolah dasar. Nah, untuk poin pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari filsafat pendidikan itu sendiri. Nah, filsafat pendidikan merupakan kaidah filosofis dalam bidang pendidikan yang menggambarkan aspek-aspek pelaksanaan falsafah umum dan menitik beratkan pada pelaksanaan prinsip-prinsip dan kepercayaan yang menjadi dasar dari filsafat umum dalam upaya memecahkan persoalan-persoalan pendidikan secara praktis. Nah, pada pemikiran John Dewey, tujuan dari pendidikan adalah lebih dari sekedar pendidikan. Nah, pendidikan dengan demikian berfungsi sebagai pendidikan dan melampaui pendidikan secara teknis. Pendidikan berdasarkan hakikatnya haruslah memiliki tujuan, baik dari peserta didik maupun pendidik itu sendiri haruslah berada di dalam proses untuk meraih suatu hal. Nah, setelah tadi saya sudah membahas mengenai pengertian dari filsafat pendidikan, di poin kedua ini saya akan membahas mengenai tujuan dari filsafat pendidikan itu sendiri. Nah, tujuan dari filsafat pendidikan adalah untuk mengorganisasikan bagaimana proses pembelajaran yang ideal itu berlangsung, sehingga menghasilkan pemikiran yang berdasarkan dari filsafat pendidikan. Landasan untuk menentukan ide dan tujuan untuk pendidikan adalah pandangan mengenai keabadian dari ketuhanan. Di sini peserta didik dipandang mempunyai kepribadian di mana proses pendidikan adalah proses yang bertujuan dan berkembang. Sehingga dari filsafat pendidikan inilah pemikiran dari peserta didik tersebut akan dikembangkan. Setelah tadi kita sudah mengetahui tujuan dari filsafat pendidikan, saya akan menjelaskan poin ketiga, di mana poin ketiga ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari filsafat pendidikan itu sendiri. Ada 5 fungsi dari filsafat pendidikan. Yang pertama itu adalah fungsi dari spekulatif. Fungsi spekulatif ini adalah filsafat pendidikan berusaha untuk mengerti seluruh proses pendidikan dan antar hubungan dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pendidikan itu sendiri. Yang kedua ada fungsi normatif. Fungsi normatif adalah sebagai penunjuk arah dan untuk apa pedoman dari pendidikan itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari tujuan dari pendidikan itu sendiri. Dan yang ketiga adalah fungsi kritik. Fungsi kritik adalah menganalisis sesuatu untuk mendapatkan kesimpulan, sebagaimana menetapkan klarifikasi prestasi atau pencapaian itu secara tepat. Dan yang ketiga itu ada fungsi teori bagi praktek, di mana fungsinya itu adalah memberikan dasar bagi pelaksanaan atau praktek pendidikan. Dapat dilihat dalam hal ini filsafat pendidikan memberikan prinsip-prinsip umum bagi suatu praktek pendidikan. Dan yang kelima itu adalah fungsi integratif, di mana fungsi dari integratif ini adalah sebagai pemadu fungsional semua nilai dan asas normatif dalam ilmu kependidikan itu sendiri. Nah, selanjutnya di poin keempat saya akan menjelaskan mengenai peranan filsafat pendidikan terhadap anak usia dini. Berdasarkan penelitian kualitatif pada bidang filsafat, keberhasilan pendidikan untuk anak usia dini memiliki peranan penting bagi pendidikan anak pada jenjang sekolah dasar sampai ke jenjang selanjutnya. Dalam hal ini, model pembelajaran dan pengasuhan yang tepat untuk anak usia dini menjadi perhatian penting bagi orang tua dan ahli pendidik untuk anak usia dini. Nah, peranan filsafat pendidikan itu sendiri ialah memberikan inspirasi, yaitu untuk memberikan tujuan bagi negara dan masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai poin yang kelima, di mana judulnya itu adalah filsafat pendidikan untuk anak usia dini. Suatu praktek pendidikan yang berdasarkan pada filsafat pendidikan akan menghasilkan gejala-gejala dan bentuk-bentuk yang membuat kepribadian tertentu pula. Di mana dengan filsafat pendidikan akan melahirkan anak-anak yang mempunyai pemikiran yang kritis. Kemudian di poin ke-6 saya akan membahas mengenai filsafat pendidikan untuk peserta didik sekolah dasar. Dengan filsafat pendidikan akan membuat seorang peserta didik untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari pemikirannya itu dengan cara yang dapat diterima secara umum. Nah, dengan cara yang seperti inilah akan menjadi dasar ruang publik yang sehat.
Pola pemikiran seperti ini sangat mudah ditemukan di Jerman, Prancis, dan Inggris, di mana filsafat pendidikan menjadi dasar yang penting untuk suatu praktik pendidikan. Kemudian, saya akan membahas poin ketujuh, di mana judulnya itu adalah peranan filsafat dalam penyelenggaraan program pendidikan di sekolah dasar. Filsafat pendidikan berfungsi untuk memberikan petunjuk dan arah pengembangan dari teori-teori pendidikan. Nah, berdasarkan hal inilah, dapat disimpulkan bahwa suatu praktek pendidikan yang didasarkan pada filsafat pendidikan akan melahirkan bentuk-bentuk atau gejala-gejala kependidikan yang tertentu pula. Nah, di poin yang ke-8 yang menjadi poin yang terakhir pula, saya akan menjelaskan mengenai filsafat pendidikan untuk pendidik. Landasan filsafat pendidikan memberikan perspektif filosofis terhadap calon pendidik yang merupakan kacamata dalam menjalankan tugasnya. Nah, oleh karena itu, seorang calon pendidik harus dibentuk bukan berdasarkan dari ilmu pendidikan saja, namun perlu memiliki landasan filsafat, sejarah, dan teori filsafat pendidikan, sehingga dapat memadukannya dengan konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan pendekatan-pendekatan terhadap kerangka konseptual pendidikan. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai peranan filsafat pendidikan terhadap anak usia dini dan sekolah dasar. Lebih dan kurang saya mohon maaf, maklum karena saya masih dalam proses belajar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.